Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Baik, teman-teman di sini Mr. Teknik akan menjelaskan beberapa fungsi diagnosis mandiri. Contoh ada kata-kata MIL, lampu indikator malfungsi. MIL adalah lampu indikator yang menyala saat unit kontrol menentukan malfungsi. Kemudian ada istilah DTC, Diagnostic Trouble Code. DTC adalah kode yang tersimpan di dalam memori unit kontrol atau ECU saat unit kontrol menentukan malfungsi atau kerusakan. Kemudian DTC tertunda, Diagnostic Trouble Code tertunda. Artinya apa? DTC tertunda adalah kode yang tersimpan di dalam memori unit kontrol atau ECU saat unit kontrol mendeteksi kondisi tidak normal. Jika kondisi tidak normal terjadi berkelanjutan, malfungsi dapat ditentukan. Kemudian ada istilah driving cycle. Driving cycle adalah durasi sejak saklar starter di on atau ditekan. Persyaratan OBD atau dalam kurung on-board display terpenuhi dan hingga saklar off atau kunci kotak off ditekan. Kemudian FFD, freeze frame data. FFD adalah data semua sensor sinyal yang disimpan pada saat malfungsi atau kerusakan yang ditentukan oleh ECU. Malfungsi saat ini disebut juga DTC untuk malfungsi saat ini yang belum dipulihkan. Kemudian ada istilah malfungsi yang dipulihkan. DTC untuk malfungsi yang ditentukan sebelumnya tetapi kini telah dipulihkan. Kemudian istilah ketidaknormalan tertunda. Kondisi ketidaknormalan yang terdeteksi tetapi belum ditentukan sebagai malfungsi. Kemudian istilah ambang. Ambang adalah set titik untuk mendeteksi apakah output dari sensor-sensor normal atau tidak normal. Istilah OBD, on-board diagnostics. Artinya apa? Sistem self-diagnosis yang tertanam dalam ECU atau mikroprosesor untuk sistem kontrol emisi. Kemudian istilah GST, Generic Scan Tools, alat diagnostik umum yang sesuai standar OBD yang dijual di pasaran. Kemudian ada YDT atau YDT, Yamaha Diagnostic Tools. Istilah ini adalah alat diagnostik yang khusus dikembangkan untuk kendaraan Yamaha dari versi pertama dan sampai versi terbaru. Ada diagnostik yang dengan menggunakan tangan, kemudian sudah menggunakan versi 1,5 dan yang sekarang adalah versi 3.0. MIL, DTC tertunda, driving cycle, FFD, malfungsi saat ini, malfungsi yang dipulihkan, ketidaknormalan tertunda, ambang, OBD, GST, dan YDT atau disebut YDT. Garis besar unit kontrol dilengkapi dengan malfungsi atau fungsi self-diagnosis untuk memastikan bahwa sistem beroperasi secara normal. Jika fungsi ini mendeteksi malfungsi dalam sistem injeksi, sistem akan selalu dioperasikan berdasarkan karakteristik pengganti dan menyalakan lampu peringatan untuk memperingatkan kepada pengendara atau konsumen bahwa telah terjadi malfungsi atau kerusakan dalam sistem injeksi. Setelah terdeteksi adanya malfungsi, DTC akan tersimpan dalam memori unit kontrol atau disebut juga SGCU, ECM, atau ECU. Beberapa motor injeksi itu memiliki beberapa bagian. Contoh ada namanya sensor, kemudian kontrol, ECU atau
SGCU atau disebut ECM, kemudian aktuator. Beberapa komponen injeksi yang ada di motor itu disebut sensor, contoh crankshaft position sensor. Kemudian ada throttle position sensor. Kemudian engine temperature sensor atau oil temperature sensor atau water temperature sensor. Kemudian ada intake air pressure sensor, intake air temperature sensor, kemudian ada oxygen sensor, ada seat stand switch atau standar samping, ada lane angle sensor, dan beberapa sensor-sensor yang lainnya yang motor itu lebih lengkap sensor-sensornya. Kemudian aktuator itu ada contoh injektor, ignition coil, kemudian ISC atau cuk otomatis, kemudian ada lampu kepala, relay kipas dan kipas, full pump, VVA ya, valve variable actuation, dan beberapa relay lampu utama. Itu disebut aktuator, teman-teman. Bagi teman-teman yang menemukan ketika servis motor ada kode, contoh kode 192, artinya adalah kode yang 3 digit, itu biasanya intake air pressure sensor. Gejalanya adalah ketidaknormalan singkat terdeteksi pada intake air pressure sensor yang letaknya itu adalah di throttle body. Kemungkinan penyebab sama-sama seperti kerusakan pada 13 ya, 14, 15, 16, 22. Jadi ketika 3 sensor ini nongol atau keluar, maka lakukanlah pemeriksaan pada bagian throttle body. Kemungkinan kabel lepas, kendor, atau memang sensornya bermasalah. Kemudian kode 193 atau 193 itu adalah kode kerusakan bagian throttle position sensor. Gejala ketidaknormalan singkat terdeteksi pada throttle position sensor. Hampir sama dengan kode yang 192. Kerusakan terjadi pada throttle body. Kemudian 197 adalah bagian intake air pressure sensor. Ketidaknormalan singkat terdeteksi pada intake air temperature sensor. Sama seperti kode kerusakan yang di atas. 192, 193, dan 197. Oke. Kemudian 201 atau 201. Kerusakan ini adalah di bagian engine temperature sensor. Ketidaknormalan pada engine temperature sensor itu biasanya letak sensornya ada di cylinder head. Jika motor itu menggunakan radiator, maka adalah water temperature sensor, bukan engine temperature sensor, atau juga disebut juga oil temperature sensor atau nyebutnya EOT. Kemudian kode 218 atau 218 adalah kerusakan crankshaft position sensor atau disebut sensor pulser. Nah, biasanya letaknya itu di dekat magnet, teman-teman ya. Namanya pulser jika di motor karburator yang menggunakan CDI, tapi ketika ketemu motor yang sudah menggunakan injeksi, motor-motor terbaru, 218 adalah kode crankshaft position sensor. Ketidaknormalan singkat terdeteksi pada crankshaft position sensor yang mengakibatkan injektor tidak akan menyembur, koil tidak akan mengeluarkan bunga api. Kemudian 240 adalah sensor yang ada di dekat knalpot, yaitu O2 sensor. Nilai koreksi tetap ada di batas atas. Nilai koreksi tetap ada di batas atas selama O2 feedback. Gejala-gejalanya ya teman-teman. Nah, kerusakannya kemungkinannya adalah rangkaian terbuka, kemudian O2 sensor kondisi kotor karena pembakaran tidak sempurna, bisa juga wire harness atau kabel body, atau SGCU,
kemudian kurangnya tekanan bahan bakar, kemudian